seterusnya. Iya, di tol laut tuh. Ya, apa kami protes di baper-baperan? Ya enggak, ikuti prosedur aja. Santai gitu. Karena memang jelas aturannya gitu loh. Tapi sebelahnya beda. Selalu framing. Demi mendapatkan sokongan suara. Padahal orang yang memberi sokongan, dia nggak tahu aturan. Akhirnya banyak yang terpengaruh di luar. Memframing gitu loh. Nah, orang-orang yang ikut terpengaruh, nggak ngerti aturan, ikut bicara tanpa data. Sering kita diskusikan yang beginian. Akhirnya apa? Ada yang oh begitu ya, ada yang ngeyel juga Mbak, terus ngeyel seumur hidupnya. Begitu Mbak kira-kira jawabannya. Semua ada aturannya. Oke. Thanks penjelasannya Bang Andi. Ya sih, termasuk salah satu saya dulu sempat berpikir begitu sih Bang Andi. Enggak, saya potong dulu Pak Mary. Di Papua kira-kira pernah nggak ada orang diprotes membangun gereja di Papua? Sejauh yang saya tahu nggak ada. Nggak ada. Di NTT pernah nggak ada diprotes membangun gereja? Nggak ada di NTT. Kalau di Papua pernah nggak diprotes orang membangun masjid? Ada. Ya itulah. Nah itu kira-kira ya analoginya. Kenyataan fakta itu. Begitu Mbak kira-kira. Ingat kisah Tolikara? Orang sedang menjalankan sholat Idul Fitri, dibakar masjidnya. Ya memang, ya seperti itulah. Kejadiannya gimana lagi coba? Silakan Kak, tanya lagi Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Ya itu sih yang saya tanyakan soal, tapi sudah terjawab tadi Bang soal Islam yang terkenal brutal, radikal. Termasuk poligami ya, poligami tadi ya, itu dipermasalahkan juga ya? Enggak, saya sudah, ya itu pandangan dari teman-teman secara umum, poligami di Islam itu gini ya. Tapi ya setelah belajar dari Unirifa kemarin soal poligami dan membandingkan juga dengan beberapa yang ada dalam konteks Bible di PL, ya udahlah sudah mulai paham tentang poligami itu sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa saya ulas sedikit ya. Jadi poligami di dalam Islam itu mengurangi istri, bukan menambah istri. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum Islam, poligami itu tanpa batas. Salomo istrinya berapa? Raja-raja Arab itu istrinya ratusan. Makanya setelah datang Islam, dikurangi jumlah poligami itu. Bahkan syaratnya sangat berat. Jumlahnya berapa? Kamu harus, gimana? Jumlahnya dalam Islam dikurangi sampai berapa nominalnya? Paling banyak 4. Oh. Itu pun syaratnya berat. Harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Kan begitu. Dalam surah An-Nisa itu ayat 3 itu. Oke Bang, saya potong. Kalau misalnya soal perisinan itu, apakah memang harus misalnya poligami itu diberikan restu oleh istri tertua, seperti itu? Atau tidak ada syarat. Hadisnya enggak? Enggak ada syarat harus izin istri, enggak ada. Enggak ada syarat. Enggak. Kenapa begitu? Karena istri tidak bertanggung jawab atas perbuatan suami. Tetapi suami bertanggung jawab atas perbuatan istri. Mau suamimu mabuk, mau suamimu berjudi, istri tidak ikut menanggung dosanya. Karena istri tidak punya kewajiban terhadap suami. Tetapi kalau istrinya yang berbuat serong, suaminya yang akan dituntut pertanggungjawaban. Karena istri di bawah perlindungan, di bawah bimbingan suami. Istri keluar tidak pakai hijab, suaminya membiarkan, dia tidak bisa masuk surga. Nah, sampai seperti itu Kak. Kita punya anak perempuan. Suaminya sudah tegur, sudah kasih nasihat dan istrinya tetap berbuat, masa suami yang mau nanggung?
Tetap harus memperingatkan, tetap harus. Kewajiban memperingatkan itu nggak ada batas, tetap harus kita peringatkan terus. Seperti itu, Kak. Ya, di dalam Islam itu sampai segitunya tanggung jawab suami itu bukan hanya masalah perekonomian, ngasih makan, termasuk harus memperhatikan bagaimana keagamaan istri. Nah, seperti itu di dalam Islam itu. Ya, kembali lagi ke poligami. Abang bilang di Islam itu dosa pertanggungjawaban itu masing-masing. Ini kan ada kaitannya terkait dengan pertanggungjawaban. Ada kaitannya. Pertanggungjawaban itu tadi, kalau kita melakukan pembiaran terhadap istri kita, itulah yang menyebabkan kita berdosa. Gitu, Kak. Itu juga bukan berarti perbuatan istri langsung ditanggung suami semua, tidak. Maksud saya itu terkait dengan pertanggungjawaban. Gitu loh. Misalnya nih, kalau kakak saya beri amanah untuk bertanggung jawab. Kalau kakak tidak bertanggung jawab kan ya kakak dihukum. Kan begitu kan? Adil kan? Saya beri kepercayaan tetapi Anda tidak bertanggung jawab. Dihukumlah. Gitu. Ada kaitannya dengan itu. Intinya bahwa adil ya. Bagaimana ukuran keadilan itu, Bang? Adil itu sesuai porsinya. Saya soal Ya. keadilan Adil itu soal poligami. Wah, itu berat juga itu ya. Harus adil waktu, adil membagi ekonomi. Banyak, Kak. Makanya di dalam Islam itu walaupun dibolehkan poligami, belum tentu ada 100 orang Islam, laki-laki Islam dikumpulkan, 10 diantaranya poligami. Paling 1 yang poligami. Ya, dari 100 laki-laki Islam yang poligami paling 1. Kenapa? Karena beratnya tanggung jawab itu tadi. Coba di sini siapa yang poligami? Nggak ada ini. Ada berapa orang ini? Nggak ada yang poligami. Ustaz Talib tidak, saya tidak, Bang Andi tidak, Bang Kores tidak, Pandi tidak, Bang Juma tidak. Padahal dibolehkan kan? Tapi kami tidak sanggup. Karena kalau kita paksakan juga saya poligami, bukan dapat pahala yang dapat dosa. Makanya kita kembali kepada ketentuan yang terakhir apa? Cukup 1 saja. Ya udah. Begitu, Kak. Intinya kalau realisasinya poligami memang nafsu lebih besar ya daripada keadilan, Bang. Nah, kalau kita poligami gara-gara nafsu itu mendatangkan dosa bukan pahala itu. Karena Nabi itu poligami bukan untuk nafsu. Apa faktanya? Faktanya Rasulullah itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau Rasulullah ini poligami hanya urusan seks, tentu sholatnya nggak sampai bengkak-bengkak dong kakinya. Kalau sholat sampai kaki bengkak-bengkak itu udah gimana coba? Cukup 1 jam? Oh tidak. Sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah ditanggung masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Hai Aisyah, justru karena saya sudah ditanggung masuk surga, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah tuh, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Berarti dia tidak mengutamakan seks. Di poligaminya janda-janda ini, ya, karena banyak yang ditinggal suaminya ketika perang, ada anak-anak yatim di situ, itulah tujuannya. Itu satu. Yang kedua, yang dipoligami itu adalah anak-anak ketua suku. Ada kaitannya dengan penyebaran agama. Kalau putrinya dinikahi, orang tuanya jadi Islam. Nah seperti itu, Kak. Ada kaitannya dengan dakwah semua yang dilakukan Rasulullah itu. Rasulullah tidak pernah mementingkan nafsu, enggak. Rasulullah punya istri berapa, Bang? Sekitar ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Bang Andi, gantian dong, capek mulutku, aku mau ngerokok dulu.
Silakan Kak, nanya lagi Kak. Nah, satu lagi. Di Bible Kak, tidak ada poligami itu. Larangan poligami nggak ada. Bahkan kalau Anda buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 kalau nggak salah, seingat saya di situ ya. Itu boleh poligami. Coba saya bukakan ya. 1 Korintus atau 2 Korintus ya. Antara itulah ya. Kalau pasalnya Kalau istri Yakub sih banyak di perjanjian lama. Rita, enggak, ini perjanjian baru, Kak. Perjanjian baru. Ya, 1 Korintus 7. Kalau pasal dan ayatnya saya ingat cuma 1 Korintus atau 2 Korintus itu, coba saya buka dulu. Nah, ini dia. Aku berpendapat bahwa 1 Korintus 7 ya, dari ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ada terus mana? Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, ini untuk orang-orang yang sudah punya istri tadi ya, kan ada 2 poin tuh. Poin pertama yang sudah menikah dan poin kedua yang belum menikah di ayat 27 kan? Betul kan? Ya. Nah, di ayat 28, poin pertama. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ini untuk orang-orang yang sudah beristri. Nah, poin ini kedua, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ayat 29 ini, yang jedernya. Saudara-saudaraku, ayat 29, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Boleh tahu poligami? Ya, Cak Sugi, kalau sudah mau istirahat ada Bang Zuma sudah monitor ini. Oke, lanjut lagi Juma. Mau swab dulu Cak Sugi. Ya, saya mau ngerokok dulu saya. Baik, makasih. Jadi berbicara mengenai poligami ya, manusia itu kan setiap masa kemudian perkembangan manusia semakin banyak. Dan keadaan yang ada, laki-laki banyak yang mati dalam medan perang. Laki-laki lebih banyak yang ada di penjara. Laki-laki lebih banyak yang meninggalkan rumah untuk cari nafkah, merantau. Kemudian belum lagi yang suka sesama. Sehingga perempuan ini semakin banyak. Itu keadaan alam sekarang. Sedangkan izin poligami itu izin dari sang pemilik alam semesta ini, sang pencipta. Artinya saya simpulkan, kalau ada suatu agama yang melarang poligami, berarti agama itu membolehkan persinahan. Itu dulu. Membenci poligami berarti mengizinkan persinahan. Kok bisa kayak gitu? Ya, mau tidak mau harus diiyakan. Kenapa demikian? Kodrat laki-laki itu cenderung suka kepada perempuan. Siapapun itu, termasuk Bang Suma dong pasti. Suka perempuan itu artinya apa? Sudah jadi kodrat, sudah jadi kadarnya. Seorang laki-laki suka kepada banyak wanita. Munafik itu kalau tidak. Mau apapun agamanya. Tapi kesukaan ini dibatasi oleh syariat. Kesukaan ini dibatasi kemudian oleh agama. Ada agama yang mengatur la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Sehingga ketika dia bukan istrimu, dia bukan binikmu, dia bukan wanita yang halal untukmu, jangan kau sentuh. Itu dalam Islam. Nah, sekarang nih, taruhlah Islam Kristen melarang poligami. Saya seorang Muslim, lalu kemudian Pak Bom seorang Kristen. Saya sama-sama keluar rumah.
Ketika saya keluar rumah, saya suka pada seorang wanita. Boleh dong saya nikah? Boleh. Ketika saya mampu, adil, saya boleh nikah? Boleh. Nikah setelah itu, halal nggak? Halal. Karena saya memenuhi syarat. Saya memiliki dua-duanya. Artinya, hasrat kelakian saya kemudian terlampiaskan dengan cara yang halal. Bagaimana dengan Pak Bom-Bom? Keluar rumah ninggalin istri. Dia suka pada seorang wanita. Dia nggak boleh nikah. Cukup satu istri. Dia nggak boleh nikah. Tapi dia suka wanita itu. Dan wanita itu kebetulan juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Solusi keagamaan apa yang diberikan oleh Kristen kepada keadaan seperti ini? Apa? Nikah nggak boleh. Cukup satu istri. Tapi hasrat bisa nggak dibendung? Perempuan juga bisa nggak membendung hasratnya? Kalau mata sudah berkedip, tangan sudah saling pegangan, si Oco juga keberatan. Masa cuman kau? Gimana ceritanya tuh? Apa yang terjadi? Zina. Habis berzina, pulang ke rumah, berasa seperti tak ada dosa. Ketuk pintu, selamat malam bu. Bapak udah pulang. Peluk, salaman, ciuman, tidur bareng-bareng. Bersih. Tak ada yang ketahuan. Suami tidak mengetahui kelakuan istri. Istri tidak mengetahui kelakuan suami. Begitu seterusnya. Apa itu terjadi? Terjadi. Ada bukti? Banyak bukti. Sampai seorang pendeta pun ketahuan telalatnya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah bawah, di ujung, di pangkal, di biji. Ketahuan semua. Bukan istri. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena menutup keadaan firman Tuhan yang harusnya ada dengan membuka keadaan yang diatur oleh manusia tapi dilanggar. Jadi kesimpulan saya, sebuah agama yang melarang poligami itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang maha mengetahui hasrat daripada hambanya, hasrat daripada ciptaannya, masa tidak tahu? Aturannya kok dibikin seperti apa gitu. Dia yang menciptakan motor. Terus buku aturannya harus pakai gigi satu aja dulu. Jangan pakai persenalan kedua. Jangan persenalan ketiga, keempat. Meskipun ada. Kenapa harus persenalan satu aja dulu? Karena boros, mubazir katanya. Nanti kalau persenalan satu sudah soak, nggak bisa lagi dipakai, baru gunakan persenalan kedua. Semakin tua motornya semakin rusak. Lebih cepat rusak berarti. Nah itu akal-akalan. Jadi Islam itu memberikan solusi. Betul kata guru saya tadi. Bahwa poligami itu adalah membatasi. Ya, mengurangi istri. Itu poligami. Bukan menambah istri. Mengurangi istri poligami itu. Yang tadinya ribuan. Yang tadinya tak ada batasan. Makanya ketika saya bertanya kepada pastor atau kepada pendeta atau kepada jemaat. Tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri. Ada nggak? Tak ada. Tak ada dalam Bible. Kecuali nanti kalau mau dibuat lagi data-data baru. Tapi sampai hari ini saya belum pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri. Selayaknya dalam Al-Quran fawahida, cukup satu istri. Di agama Kristen tak ada. Cukup satu istri itu tak ada. Yang ada siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Itu yang ada. Nah kalau saya dipersatukan dengan 4 perempuan boleh nggak? Boleh. Seorang laki-laki meninggalkan ibunya, ayahnya, lalu bersatu dengan perempuan. Perempuan meninggalkan ibu istrinya, ibu ayahnya, lalu bersatu dengan suaminya. Boleh nggak? Boleh. Lah kalau suaminya itu adalah suaminya orang, ada nggak larangan? Nggak ada. Mana larangannya? Nggak ada larangan. Saya boleh ngomong dikit nggak? Mau jadi istri keberapa? Enggak, saya mau bicara dikit. Serius. Kirain. Ya. Ya boleh. Oke. Mulai malam ini saya bersaksi bahwa Tuhanmu itu adalah Allah kami dan nabimu adalah nabi kami. Sudah cukup. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ini kayaknya emosi dia sama pastornya tadi ya kan ya. Jangan pakai kami lah saudaraku. Langsung saya. Kalau kami itu belum tentu mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak mau diwakili Neng Olan.
Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Harus Masya pengakuan Allah. pribadi ya Bang Akbar. Zuma ya. Iya, iya, iya. Sama seperti ini, saudariku. Di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita. Harusnya bukan kita. Ya kan? Karena kalau kita berarti semua orang kena. Telah menebus kami. Nah gitu. Yang mau aja yang masuk ke situ. Tapi itu kan cuma bahasa aja ya kan. Nanti kita yang memiliki interpretasi seperti apa terhadap kalimat tersebut. Yang pasti Olan mungkin masih kecewa ya dengan pastornya. Sampai dia mengungkapkan kata-kata itu, kalimat itu dengan mengatakan percaya kepada Allah adalah Tuhannya juga. Percaya kepada Nabi Muhammad juga adalah nabinya gitu. Mungkin kesal atau apa gitu. Karena di Islam itu tidak bisa kita peluk dengan paksaan. Harus dengan keikhlasan. Bayangkan ya di Islam itu. Persaksian kita misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Anda betul mempersaksikan? Apakah Anda betul melihat Allah itu? Itu dasarnya dulu. Sehingga kita akan berkata, umat Islam tidak melihat Tuhannya. Tapi saking yakinnya, maka umat Islam itu melihat Tuhannya. Yakin sepenuh hati. Tak ada Tuhan, pokoknya engkaulah Tuhan. Tak ada yang lain. Itu keyakinan. Iya, bagaimana saya percaya sedangkan peninggi agamanya sendiri menipu saya gitu loh. Bagaimana saya bisa percaya dengan itu? Saya tanya dulu. Ya mungkin oknum, mungkin dia juga lagi butuh biaya. Saya nggak perlu uang dalam diri saya gitu loh. Cuma saya butuh kebenaran. Cuma itu saya butuhkan. Nah itu Ya. dia. Belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran. Udah, jangan kau ajari aku. Jangan guru kau ajari guru ya. Nggak perlu kau ajari aku. Ya mungkin kecewa itu oknum. Iya, saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya kan tidak mengucapkan masa dan itu ya. Cuma saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga. Bahwa nabimu itu adalah nabi saya juga. Udah, saya cuma mengucapkan itu aja, nggak lebih dari itu. Udah cukup. Iya. Nah, orang dalam hidup itu ada yang disebut iman. Iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Iman yang dibarengi dengan akal sehat. Ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan, diucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu betul diyakini sepenuh hati, maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafazkan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Nah sekarang agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sesuatu. Nah dari itu makanya saya cari pembenaran tadi. Karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh. Wajar dong saya cari kebenaran gitu buat diri saya gitu loh. Iya, Banyak saya pelajari. Iya, Gitu. saya paham. Yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia. Apalagi Olan tidak kenal dia dari dulu. Mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor. Bisa jadi. Artinya oknum. Nah, cuman masalahnya kenapa dia nggak mau berdiskusi? Padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi, udah diajak sini dan dia iyakan. Kenapa sekarang dia nggak mau gitu berdiskusi? Apa alasannya Iya. katanya? Tunggu dulu ya. Intinya gini ya, Bang Zuma gini. Iya. Saya punya pertimbangan dalam diri saya ya. Cuma kalau untuk mengucapkan yang abang bilang tadi itu, Islam harus mengucapkan yang 2 kali syahadat itu, ya mungkin saya belum bisa. Saya punya pertimbangan. Cuman gini, tapi saya meyakini, ya, saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah saya, dan saya meyakini yang kamu yakini Nabi kamu yang buta huruf itu adalah Nabi saya juga. Udah, saya meyakini itu. Kenapa beberapa hari ini dan hampir 1 minggu lebih saya mencari kebenaran, ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen lah itu gitu kan. Nah, cuman saya meyakini itu Tuhan itu Tritunggal yang kamu bilang itu sih. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah. Nah, sekarang gini, ketika Nabi Muhammad SAW itu disebut buta huruf,
Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran? Al-Quran itu ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, semuanya, fikihnya ada. Semua dipelajari dalam Al-Quran. Bersumber dari satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar, tidak mengerti sejarah, tidak pernah ke Roma, tidak pernah ke Yunani, tidak pernah ke Yerusalem untuk mengkaji, mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu. Tapi seketika dia mendapat ilham, itu yang disampaikan, dihafalkan oleh para sahabatnya, dituliskan oleh para sahabatnya, sampai hari ini terjaga. Isinya, apakah ada yang bertentangan dengan zaman? Tak ada. Seperti poligami tadi, apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia? Tak ada. Sebagai manusia hidup di zaman modern, apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai? Tidak bisa. Tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia. Sehebat apapun, secanggih apapun, seintelektual apapun, semodern apapun zaman, Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut. Al-Quran tidak hanyut. Sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Tapi dia mampu. Kenapa? Karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil, bukan berarti beliau itu, maaf, bodoh. Tetapi kebutaan beliau untuk menutup, ya, tuduhan-tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca kitab sebelumnya, membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya. Tapi dengan beliau buta huruf, bagi kita yang berakal, tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna. Coba, di Indonesia ada berapa profesor, ada berapa doktor, ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu. Membuat aturan, ada anggota MPR, ada anggota DPR. Membuat aturan, aturan itu dibuat, disetujui, disepakati. Berjalan waktu, tidak lagi cocok, dirubah, direvisi. Padahal itu adalah hasil dari uraian kepala profesor, doktor, berkumpul semua orang-orang hebat. Banyak mereka bermusyawarah, bermufakat, menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum. Tapi besok nggak lagi laku. Tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini profesor loh, berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung. Mereka memutuskan satu perkara. Tetapi perkara yang mereka putuskan, berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal hidup di zaman modern. Musim gugur belum datang, musim buah juga belum berganti. Tapi tiba-tiba aturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar, sudah sahih, sudah valid, sudah cocok dengan kehidupan. Ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai. Berubah lagi aturan, bertambah lagi aturan, berkurang lagi aturan. Bagaimana dengan Rasulullah? Seorang diri, 1400 tahun silam, bukan waktu yang singkat. Ribuan tahun membawa aturan yang begitu sempurna, mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali. Ada perubahan, ada yang ditinggalkan, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tak ada. Ini manusia atau bukan sih? Ternyata beliau adalah nabi dan rasul penutup. Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau. Untuk apa ilmu itu? Bil bayyinati waz zubur. Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu untuk memberikan pengertian, penjelasan, uraian kepada manusia.
agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini. Baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia. Seorang diri. Berbeda dengan penulis Bible. Hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi, peradaban Yunani. Mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan penyelidikan, melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya. Toh masih ada yang disisipkan, toh masih ada yang ditambahkan, masih ada yang dikurangi, masih ada dikoreksi, masih ada direvisi dan seterusnya. Padahal mereka banyak, mereka berkongko-kongko. Baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri memberikan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil, yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Itulah bukti kebenaran Islam. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Musa tak ada lagi. Mujizatnya Yesus tak ada lagi. Mukjizatnya baginda Rasul Muhammad SAW masih ada sampai hari ini. Nah, itulah satu-satunya mukjizat yang masih disisahkan oleh para nabi yang akan sampai kepada akhir zaman. Itulah kebanggaan kami sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mukjizat membangkitkan orang mati, enggak. Bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan mukjizat itu. Kenapa? Ilmu kedokteran sudah mencapai pada level itu. Membuat kemudian laut terbelah, kita nggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Di mana itu? Semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang ada satu-satunya sekarang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Ada guru saya Dinda Daman, mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat disilahkan. Yang pasti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saudara kita Olan sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama. Meskipun masih ada ya emosi-emosinya sedikit ya kan ya, maklum mungkin sudah 1 bulan haid tidak berhenti-berhenti, bisa seperti itu. Sampai tensinya masih ini, tapi insya Allah lambat laun dia akan sembuh, lambat laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik, baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah, beragama. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dulu. Ya, tapi ada beberapa, tapi nanti saja. Karena lagi ada Kak Meriati juga di sini. Dilanjut dulu, Ustaz Alif dan yang lain. Oke, makasih Bang Sumat. Terima kasih penjelasannya. Satu lagi Bang. Kan ini tadi rentetannya dari poligami langsung ke nabi-nabi, mujizat dan lain sebagainya. Dalam Muslim itu, halo Bang. Iya, lanjut. Dalam Muslim itu kan nabi-nabi itu sudah diberikan job masing-masing ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara Kristen itu biasa mengatakan seperti ini. Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas
yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa iskallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku, yang kuciptakan tanpa ayah. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya, Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian, ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam. Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maqultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Ada Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada. Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada
domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. Kau pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku. Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan mengaku-ngaku sebagai pengikutmu, mengaku-ngaku sebagai utusanmu, mengaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku adalah firman yang menjadi manusia, aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu, makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka, golongan orang-orang yang dari barat, yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Ini yang terjadi dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhankanlah aku? Jadilah kalian Kristen, ibadahlah minggu, Natalanlah kalian. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Nah, orang-orang yang melakukan prosesi-prosesi tersebutlah yang kelak akan dihakimi oleh Yesus. Mana endingnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mana endingnya? Matius 23 nomor 15, nomor 36 dan seterusnya. Ini fakta real sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan juga yang ada dalam Al-Quran. Makanya ia datang. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menggantikan ajarannya dengan ajaran manusia. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi berarti menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yang dibelokkan oleh orang-orang Yahudi. Maka dia datang menyempurnakan itu semua. Bukan justru menghilangkan. Sedangkan Paulus mengajarkan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ada Yesus pernah mengajarkan itu sebelumnya? Tidak. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Kepada orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Kebetulan Yesus selalu minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi tersebut. Nah, adakah kemudian Bani Israel waspada kepada orang Farisi? Yes, sampai hari ini Yudaism masih ada. Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani, konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, 3 dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu, maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima? Yes. Kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul. Tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani. Diterima, resmilah abad keempat. Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Menggantikan dewa Horus. Itu fakta real. Makanya Kristen itu memiliki pola sendiri. Yahudi memiliki pola sendiri. Yahudi memiliki Tuhan sendiri, memiliki kitab sendiri. Kristen juga demikian, sendiri-sendiri. Mana yang betul? Yahudi apa Kristen? Yang memegang kitab yang asli atau yang hanya terjemahan? Mana yang betul? Yang menuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi atau yang menuhankan utusan Tuhan pencipta langit dan bumi? Mana yang betul? Kesalahan inilah sehingga Allah mengutus Islam dengan Al-Quran untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum
wahai ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, telah datang nabiku kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ikut. Dia membawa kitabullah, dia membawa cahaya, yaitu dinul Islam. Ikut. Tapi kalau kamu tidak ikut, hendak kemana kalian pergi? Nah itu jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk menghakimi orang-orang. Kalaupun umat Islam juga dihakimi, ayo kami siap. Umat Islam dihakimi. Bang Suma, kadia, ya paman, maju di depan, siap komandan. Apa bos Yesus? Kau kenapa tidak menuhankan aku? Haits, hidup kekal itu kau katakan dalam kitabmu. Apa dalam kitabmu? Fat, di dalam kitabmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus yang diutus atau mengutus? Yang diutus, Bang Suma. Aku mengimanimu sebagai utusan. Salah enggak saya? Oh enggak salah, kamu betul. Bagaimana? Saya dihakimi? Ya saya sudah menghakimimu, tapi saya tidak menemukan kesalahan padamu. Kau mengimani Tuhanku adalah Tuhanmu, Bang Suma? Ya paman. Kau mengimani aku utusan Tuhanku? Ya, saya imani. Engkau adalah utusan Tuhanku. Kau imani aku rasul untuk Bani Israel? Ya, saya imani kamu sebagai rasul Nabi untuk Bani Israel. Saya mau dihukum? Oh, tidak ada hak saya menghukummu, Bang Suma. Kau sudah betul. Hidup yang kekal. Panggil bom-bom. Bom-bom, kadia. Baik, paman. Wah, ini bagus ini bom-bom. Kamu gemuk. Kamu gemuk ini. Kenapa kau gemuk? Saya makan perpuluhan, paman. Kamu Bani Lewi? Bukan, saya Bani Toraja. Emang ada perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan kepada Bani Toraja? Mana dalilnya? Tak ada, dicambuklah dia. Kesalahan pertama. Kau ke gereja siapa yang suruh? Kakek, cambuk kedua. Kau menyembahku siapa yang kau ikuti? Paulus, cambuk ketiga. Kau makan babi, contoh siapa? Kau tidak bersunat, siapa kau contohi? Bla 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 seterusnya. Enyahlah daripadaku kau bom-bom. Kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Yang lolos Bang Suma. Luar biasa. Itu fakta, itu real. Kan dikatakan di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 26. Apa kata Yesus? Nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang manusia penolong lain yang akan mengajarkan, membimbing kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Aku akan minta, ikutlah kepada dia. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan membimbing kalian kepada setiap kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang disampaikan adalah apa yang didengarnya. Kemudian dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Makanya ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah Nabi Rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, paman. Terus
Bait suci. Mana bait sucinya orang Kristen? Bait suci itu adalah bait Elohim, yang di dalamnya tidak boleh masuk barang tamek, barang najis tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalamnya. Orang yang tidak tahir tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak membasuh tangan, kaki, wajah tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Orang yang makan babi, makanan-makanan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh Torah, haram hukumnya masuk ke dalam. Mana bait sucinya orang Kristen? Tak ada. Yang ada cuman gedung, tempat bernyanyi-nyanyi, hari Minggu, hari Sabtu, dan seterusnya. Bait sucinya mana? Tidak bisa dikatakan suci kalau di situ masih ada pemakan babi, nggak bisa. Tidak boleh dikatakan suci kalau di situ masih ada makan anjing. Masih tidak bersunat, tidak boleh. Tidak mandi junub, tidak boleh dikatakan bait suci. Coba kita lihat di Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim di sana? Sekian banyak pelanggaran yang engkau lakukan, wahai Bani Israel. Tapi ada satu pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat qulub masuk ke dalam tempat ibadahku. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam bait suciku. Bahkan Wahyu 21:27, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam surga. Lalu ketika Yesus datang mencari orang-orang yang bersunat, yang melakukan pemberkatan terhadap Abraham, dihimpun mereka kemudian oleh Yesus menuju kepada Yerusalem baru, di mana Yerusalem tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Tidak boleh masuk orang-orang yang makan babi. Yesaya 44, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Gak boleh orang yang makan babi masuk ke sana. Lalu Kristen mau dihimpun dan digiring kemana? Yerusalem baru hanyalah tempat orang yang tidak makan babi dan anjing, dan orang yang bersunat, orang yang mandi tahir, orang yang ditahirkan, orang yang mandi junub. Islam ada lolos masuk ke sana. Kristen mau dibawa ke mana? Mandi junub kagak, mandi tahir kagak, membasuh kaki, wajah, tangan untuk masuk ke bait suci kagak. Mereka tidak punya bait suci. Mereka tidak bersunat hati, apalagi qulub. Orang yang bersunat hati adalah orang yang memotong kesombongan, keangkuhan, yaitu tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan. Tapi Kristen tak ubahnya seperti apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam, diamilah surga ini, Eden ini bersama dengan istrimu. Makan semua yang ada, kecuali satu. Jangan kau makan satu ini. Tapi iblis datang. Hei, justru kalau kau makan, maka kau akan hidup kekal. Makan, tidak ada yang haram. Makan pokoknya. Semua yang diharam, yang dihalalkan, makan. Yang satu itu justru harus lebih kau makan lagi. Ketika kemudian para nabi datang, khususnya bani-bani di tengah nabi di tengah Bani Israel, aturan Tuhan datang. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Datang iblis. Tak ada. Semua halal, makan. Makan pokoknya. Ibrani 6 nomor 1. Jangan lagi kau tunduk kepada asas-asas lama. Sekarang kita tunduk kepada asas baru karena Yesus Kristus. Kolose 2. Jangan lagi kau mau diatur oleh aturan-aturan. Jangan makan ini, jangan kecap itu, jangan minum ini. Jangan kau tunduk semua itu. Semuanya tak ada artinya. Yang penting sekarang kita hidup dalam Yesus Kristus. Kira-kira Paulus ini dengan iblis yang mempengaruhi Adam makan segala makanan di surga itu bedanya apa? Sementara pada endingnya, Yesaya 66, nomor 16, nomor 17, Tuhan akan datang dengan nyala apinya untuk membakar seluruh manusia yang telah mengikuti seseorang yang mengikuti taman-taman teos, dewa, dan mengikuti seorang yang makan babi, binatang-binatang yang menjijikkan dan makan tikus. Mereka semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mereka pemakan babi ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa mereka yang tidak bersunat ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan tanda perjanjian pengikut Abraham alaihissalam adalah sunnat. Kode
alam. Siapa pengikut agama tauhid? Agama yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Abraham. Lihat nonotnya, periksa nonotnya. Kalau masih pakai helm, itu di luar daripada ajaran Tuhan. Di luar dari perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail, keturunan Abraham. Umat Islam, alhamdulillah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bersunnat. Meskipun umat Islam bukan keturunan Abraham, tetapi melalui Nabi Muhammad, alam semesta ini mendapat berkat dari Allah. Kenapa? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Umat Islam dibandingkan orang Kristen, hanya umat Islam lah yang melakukan pemberkatan setiap saat kepada Abraham alaihi salam. Setiap umat Islam salat selalu melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Tapi kalau Kristen, ada enggak dia mau lakukan pemberkatan kepada Abraham? Tak ada. Yang ada membenci ajaran Abraham. Abraham mengajarkan satu Tuhan, diganti tiga Tuhan. Abraham mengajarkan sunat qulub, diganti tidak sunat. Abraham mengajarkan korban hewan binatang, diganti dengan korban manusia. Wahai saudaraku Kristen, kalian ini ajaran agama dari mana? Bukankah Yesus syahadatain, bersyahadat? Bukankah Yesus sholat? Bukankah Yesus puasa? Bukankah Yesus bersunat? Bukankah Yesus bersujud? Sedangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya hidup, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau kita lihat nih, Yesus datang pada hari ini, berada di tengah-tengah antara umat Islam dan umat Kristen, mendengarkan azan dan mendengarkan lonceng gereja. Kira-kira kaki Yesus melangkah kemana? Masjid, paman. Subhanallah. Masuk ke gereja, lihat kiri kanan, orang tidak pakai tutup aurat. Lihat ke belakang, orang tidak bersunat. Lihat ke samping kanan bersendawa, bau babi. Lihat kakinya nggak lepas sepatu. Tidak mungkin Yesus ke situ, nggak mungkin. Karena pengkhotbahnya mengatakan apa? Elohim mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi seperti manusia, tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengambil rupa manusia dan taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Yesus kaget, apa? Tapi kalau kemudian Yesus datang ke masjid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari penghakiman, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas semua diurai. Yesus terkagum, sujud menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Aman itu. Demikian juga adanya ketika andai saja Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita. Umat Islam kemudian memanggilnya dari belakang. Isa alaihi salam. Menengok dia, nengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen panggil juga dari belakang. Yesus, Yesus, selamat pagi. Yesus tidak akan balik. Nabi Isa itu tidak akan pernah balik. Nabi tersebut tidak akan balik, karena itu bukan nama dia. Orang tuanya adalah orang yang menuturkan kata-kata dalam bahasa Aramaik. Tidak mungkin orang tua yang melahirkannya memberikan nama penjajah dengan menggunakan bahasa Yunani. Mustahile. Pasti menggunakan bahasa Aram. Aram, Yesua menjadi Iso. Iso, Arab menjadi Isa. Jadi ketika Nabi Isa datang dipanggil, Nabi Isa alaihi salam, balik beliau. Tapi ketika orang Kristen yang manggil dari belakang, Yesus,
Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Tak balik-balik Yesus. Kenapa orang di belakang ini selamat matahari? Nah, inilah cerminan. Sederhana untuk mengetahui kebenaran itu kalau kita menggunakan akal. Tapi kalau kita hanya menggunakan ego, menggunakan kemudian fanatik buta, menggunakan kemudian agama nenek moyang tanpa mau berilmu, berakal, maka kita akan dihantarkan kepada liang kubur dengan penyesalan sampai kepada kehidupan kekal di neraka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, wa anna Yesus Rasulullah. Valid, sahih, dan itu adalah imannya umat Islam. Tapi kalau Kristen mau kemana? Satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Yesus dan burung merpati kayak mana? Ganti-ganti. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Ganti lagi. Satu-satunya Tuhan yang betul adalah Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Sabar ya. Koneksi.